Dulu kala, saat langit malam menyala-nyala oleh kilat dan suara guntur menggelegar, seorang bayi laki-laki lahir. Namanya Arya Kamandanu, putra dari Mempu Lungga, seorang pandai besi terkenal di kerajaan Singhasari. Kelahiran Kamandanu diiringi banyak pertanda. Orang-orang meramalkan, ia akan menjadi ksatria hebat. Masa kecil Kamandanu penuh kebahagiaan. Ia tumbuh cerdas dan lincah. Ayahnya mengajarinya tentang besi dan api, tentang kekuatan dan keuletan. Kamandanu kecil belajar dengan cepat. Ia tak hanya pandai menempa besi, tapi juga jago main pedang kayu. Sayangnya, kebahagiaan itu tak lama. Kerajaan Singhasari dilanda konflik. Perebutan kekuasaan terjadi di mana-mana. Mempu Lungga yang terlibat dalam konflik itu terpaksa membawa keluarganya mengungsi. Di tengah pelarian, musibah datang. Mempu Lungga dan istrinya tewas di tangan musuh. Kamandanu yang baru berusia 10 tahun, melihat sendiri tragedi itu. Ia pun yatim piatu, sendirian di dunia yang tipu kejam. Singhasari, kerajaan yang dulu disegani, kini runtuh. Raja Kertanegara tewas di tangan Jayakatwang. Ken Arok, pendiri Singhasari, seakan bangkit dari kubur. Sejarah berdarah terulang kembali. Di tengah kekacauan, muncul Raden Wijaya. Menantu Kertanegara ini sangat cerdik. Ia memanfaatkan situasi untuk membangun kekuatan. Dibantu pasukan Mongol, Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang. Singhasari pun berada di bawah kekuasaannya. Tapi, Raden Wijaya bukan orang yang mudah diatur. Ia malah melawan pasukan Mongol yang membantunya. Dengan siasat cerdik, Raden Wijaya berhasil mengusir bangsa asing itu dari tanah Jawa. Kemenangan ini menandai lahirnya kerajaan baru Majapahit. Raden Wijaya pun menjadi raja pertama, bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Kamandanu yang yatim piatu diselamatkan oleh pendekar sakti Ki Ageng Selo. Di Padepokan Jati Anom, Kamandanu diasuh dan dididik. Ia belajar ilmu kanuragan, strategi perang, dan filsafat Jawa. Ki Ageng Selo bukan hanya guru, tapi juga seperti ayah bagi Kamandanu. Latihan di Padepokan Jati Anom sangat keras. Kamandanu ditempa lahir dan batin. Ia belajar berbagai jurus silat, dari yang lembut hingga yang mematikan. Ia berlatih dengan sungguh-sungguh, melampaui batas kemampuannya. Tak hanya fisik, Ki Ageng Selo juga mendidik jiwa Kamandanu. Ia diajarkan tentang pentingnya welas asih, keberanian, dan kesetiaan. Tahun demi tahun berlalu, Kamandanu tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan bijaksana. Ia mewarisi semua ilmu Ki Ageng Selo. Kemampuannya dalam bermain pedang tak tertandingi. Kamandanu pun siap mengemban tugas berat membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Di Padepokan Jati Anom, Kamandanu dipercaya menjaga pusaka sakti keris Empu Gandring. Keris itu konon mengandung kutukan. Ia akan menumpahkan banyak darah sebelum kembali ke pemiliknya yang sah. Suatu malam, Kamandanu mendapat bisikan gaib. Suara misterius itu menuntunnya ke sebuah gua tersembunyi. Di sana ia menemukan peti kuno. Setelah dibuka, ternyata peti itu berisi sebilah kujang dan sebuah kitab lusuh. Kitab itu bertuliskan aksara Jawa kuno. Kamandanu tak bisa membacanya. Ki Ageng Selo menjelaskan, kitab itu berisi ilmu kanuragan tingkat tinggi, ajian tutur tinular. Ajian ini memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi jarak jauh melalui pikiran. Tutur tinular akan menjadi senjatamu, Kamandanu, ujar Ki Ageng Selo. Gunakanlah untuk menyampaikan kebenaran dan melawan kejahatan. Perjalanan Kamandanu tak melulu tentang pertarungan. Ada juga kisah cinta yang mewarnai hari-harinya. Ia terlibat cinta segitiga dengan dua wanita cantik, Nari Rati dan Mei Shin. Nari Rati adalah putri angkat Ki Ageng Selo. Ia gadis Jawa yang lemah lembut dan berbudi pekerti luhur. Ratih mencintai Kamandanu dengan tulus. Ia selalu setia mendampingi Kamandanu, baik suka maupun duka. Sementara itu Mei Shin adalah putri bangsawan dari negeri Tiongkok. Ia gadis yang cerdas dan pemberani. Mei Shin bertemu Kamandanu saat ia melarikan diri dari kejaran pemberontak. Keduanya bahu-membahu menghadapi musuh. Dari sanalah, cinta mulai tumbuh di hati Mei Shin. Kamandanu bingung, ia menaruh hati pada kedua wanita itu. Ia mencintai kelembutan dan kesetiaan Ratih, tapi juga terpikat oleh kecantikan dan keberanian Mei Shin. Konflik batin ini semakin rumit seiring berjalannya waktu. Ketenangan Padepokan Jati Anom terusik. Kabar buruk datang dari Majapahit. Mahesa Cempaka, seorang petinggi kerajaan, berencana untuk memberontak. Ia ingin merebut tahta dari tangan Sri Kertarajasa Jayawardhana. Kamandanu tak bisa tinggal diam. Ia teringat pesan terakhir Ki Ageng Selo,
jaga Majapahit dari ancaman musuh, baik dari dalam maupun dari luar. Kamandanu pun memutuskan untuk turun gunung. Ia ingin membantu Sri Kertarajasa Jayawardana memadamkan pemberontakan Mahesa Cempaka. Di Istana Majapahit, Kamandanu disambut dengan intrik dan pengkhianatan. Ia menyadari bahwa Mahesa Cempaka hanyalah pion. Ada dalang besar di balik semua kekacauan ini. Seseorang yang ingin menghancurkan Majapahit dari dalam. Kamandanu pun harus berhati-hati. Ia tak bisa mempercayai siapapun. Musuhnya bukan hanya Mahesa Cempaka, tapi juga kekuatan jahat yang tersembunyi di balik istana. Pemberontakan Mahesa Cempaka semakin menjadi-jadi. Pasukan pemberontak menyerbu istana. Pertempuran sengit tak terelakkan. Kamandanu berada di garis depan, memimpin pasukan kerajaan melawan para pengkhianat. Pedang Kamandanu menari-nari di medan laga. Ia bagaikan harimau yang sedang mengamuk. Tak ada musuh yang mampu menahan serangannya. Ajian tutur tinular yang ia kuasai semakin memperkuat kemampuannya. Ia bisa mengetahui strategi musuh dan menggagalkannya. Pertempuran berlangsung selama berhari-hari. Darah tumpah di mana-mana, bau anyir mayat memenuhi udara. Namun, Kamandanu tak gentar. Ia terus berjuang dengan segenap jiwa dan raga. Ia bertekad untuk menumpas pemberontakan dan menegakkan keadilan di bumi Majapahit. Di tengah upaya menumpas pemberontakan, Majapahit kedatangan tamu agung Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit dan rombongannya yang berasal dari Kerajaan Sunda Galuh. Kedatangan mereka bertujuan untuk Nyah Pitaloka Citraresmi, putri cantik dari Kerajaan Sunda Galuh, untuk menjadi istri Hayam Wuruk. Pernikahan ini diharapkan dapat menyatukan kedua kerajaan besar di Nusantara. Namun, takdir berkata lain. Peristiwa tragis terjadi di lapangan Bubat, tempat rombongan Kerajaan Sunda Galuh berkemah. Terjadi kesalahpahaman fatal yang berujung pada pertempuran berdarah. Pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada menyerang rombongan Kerajaan Sunda Galuh. Tragedi ini menorehkan luka mendalam di hati Kamandanu. Ia menyaksikan sendiri bagaimana cinta dan perdamaian hancur lebur oleh ambisi dan kesalahpahaman. Dyah Pitaloka Citraresmi, putri yang dicintainya, memilih untuk mengakhiri hidupnya daripada hidup dalam kehinaan. Perang Bubat menjadi pengingat pahit bagi Kamandanu tentang betapa rapuhnya perdamaian dan betapa mudahnya manusia terjerumus dalam kubangan kebencian. Pemberontakan Mahesa Cempaka berhasil dipadamkan. Namun, Kamandanu menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Kejahatan masih merajalela di bumi Majapahit. Kemiskinan dan ketidakadilan masih membelenggu rakyat jelata. Kamandanu berkelana ke pelosok negeri, menumpas kejahatan dan membantu mereka yang tertindas. Ia menjadi pahlawan bagi rakyat kecil, membela yang lemah dan melawan yang kuat. Kemanapun ia pergi, selalu ada kisah tentang keberanian dan keadilan yang ia tegakkan. Ajian tutur tinular menjadi senjata utamanya. Ia menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan persaudaraan. Ia menyuarakan aspirasi rakyat jelata kepada penguasa. Ia menjadi jembatan antara rakyat dan pemimpinnya. Perjalanan panjang Kamandanu sebagai pendekar penuh liku dan tantangan. Ia telah menghadapi musuh-musuh tangguh, mengalahkan kekuatan jahat, dan menegakkan keadilan. Namanya terpatri dalam legenda, dikenang sepanjang masa. Kisah hidup Kamandanu menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Ia adalah simbol keberanian, keadilan dan cinta Kakasih. Ajian tutur tinular yang ia kuasai terus bergema, melintasi ruang dan waktu. Menginspirasi manusia untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Tutur tinular bukan sekadar cerita fiksi. Ia adalah cerminan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ia mengajarkan tentang pentingnya persatuan, gotong royong, dan toleransi. Nilai-nilai yang sangat relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern ini. Kisah Arya Kamandanu dalam Tutur Tinular bukanlah sekadar legenda. Ia adalah tuntunan hidup yang penuh makna. Dari perjalanan hidupnya, kita bisa belajar banyak hal berharga. Pertama, tentang pentingnya keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Kamandanu tak pernah takut menghadapi musuh, sekuat apapun mereka. Ia selalu berjuang untuk menegakkan kebenaran, meskipun harus bertaruh nyawa. Kedua, tentang kesetiaan dan cinta kasih. Kamandanu adalah sosok yang setia pada janji dan cinta. Ia rela berkorban demi orang-orang yang dicintainya. Ia mencintai Nari Ratih dan Meishin dengan caranya masing-masing.
Ia juga mencintai rakyat dan negerinya dengan sepenuh hati. Ketiga, tentang pentingnya kebijaksanaan dalam bertindak. Kamandanu bukan hanya pendekar yang kuat, tapi juga bijaksana. Ia selalu berpikir sebelum bertindak. Ia tak mudah terpancing emosi. Ia selalu mencari solusi terbaik untuk setiap masalah. Tutur tinular adalah warisan budaya yang tak ternilai harganya. Kisah ini mengajarkan kita tentang nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar tetap hidup di hati generasi penerus bangsa.